Verkenningsgroepen met Bren Carriers gaan voorop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agresi militer Belanda I. Latar belakang agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Agresi militer Belanda I diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dengan Belanda sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kedaulatannya lepas dari Belanda. Belanda memiliki beberapa tujuan dalam melakukan agresi militer Belanda I. Berikut adalah beberapa tujuannya. Bidang politik. Di bidang politik, Belanda mengepung ibu kota Republik Indonesia dan berusaha menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Belanda merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor, serta menguasai beberapa perkebunan di Sumatera. Bidang militer. Di bidang militer, pasukan Belanda menghancurkan Tentara Nasional Indonesia dengan upaya agar Tentara Nasional Indonesia tidak melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda. Proses agresi militer Belanda I sudah terjadi pada tanggal 19 Juli 1947, di mana akhirnya Den Haag memutuskan untuk melakukan agresi dan menguasakan untuk menyerbu Republik kepada Letnan Gubernur Jenderal Van Mook. Kemudian terjadi konferensi pers pada malam 20 Juli di Istana, di mana Gubernur Jenderal Van Mook mengumumkan pada wartawan tentang dimulainya aksi polisionil Belanda pertama. Serangan di beberapa daerah seperti di Jawa Timur bahkan telah dilancarkan tentara Belanda sejak tanggal 21 Juli malam 1947. Belanda berhasil menerobos ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Fokus serangan tentara Belanda di 3 tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau. Di Jawa Tengah, mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula. Pada agresi militer pertama ini, Belanda juga mengerahkan kedua pasukan khusus, yaitu Korps Spezialtroepen KST di bawah Westerling dan pasukan Parakompani di bawah Kapten C.C. Selar. Pasukan KST pengembangan dari TST yang sejak kembali dari pembantaian Westerling, pembantaian di Sulawesi Selatan, belum pernah beraksi lagi, kini ditugaskan tidak hanya di Jawa, melainkan dikirim juga ke Sumatera Barat. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik dengan simbol palang merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan palang merah Palaya, ditembak jatuh oleh Belanda dan mengakibatkan tewasnya Komodo Muda Udara Adi Sucipto Agustinus dan Komodo Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh serta Perwira Muda Udara 1 Adi Sumarmo Wiryokusumo. Serangan yang dilakukan oleh Belanda dilatar belakangi oleh tidak dikabulkannya tuntutan Belanda. Pasukan bersenjata Belanda dengan bantuan angkatan udara yang kuat menyebar ke daratan dari pangkalan pelabuhan laut mereka di Jawa dan Sumatera. Mereka menyusup ke dalam wilayah Republik Indonesia. Dalam waktu 2 minggu, Belanda sudah menguasai kebanyakan kota besar dan kota-kota kecil utama di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebagian hubungan-hubungan komunikasi utama di antara kota-kota tersebut dan telah menduduki pelabuhan-pelabuhan perairan laut dalam republik lainnya yang terletak di Jawa. Selain itu, mereka berhasil menguasai daerah-daerah penghasil minyak yang berada di sekitar kota Palembang, serta pelabuhan-pelabuhan utama di pantai Sumatera Barat. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan, dan pertambangan. Agresi terbuka Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia. Tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi
agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan. Permintaan tersebut diterima pada tanggal 31 Juli 1947. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak, sehingga aksi lanjutan Belanda untuk menduduki Yogyakarta tidak berhasil karena dihentikan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Selain menggunakan strategi militer, Indonesia juga menggunakan strategi diplomasi. Keberhasilan perjuangan diplomasi terbukti dari munculnya reaksi keras terhadap tindakan agresi militer Belanda. India dan Australia menyerukan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat menyerukan agar Indonesia dan Belanda menghentikan permusuhan. Polandia dan Uni Soviet mendesak agar pasukan Belanda ditarik dari wilayah RI. Pada tanggal 18 September 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite of Good Office atau Komite Jasa-Jasa Baik. Komite itu kemudian terkenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara atau KTN. Anggota KTN terdiri atas wakil Australia, Richard Kibbe, wakil Belgia, Paul van Zeeland, dan wakil Amerika Serikat, Frank Graham. Tugas pokok KTN adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah-masalah perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Untuk itu, KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang di luar wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah kapal Amerika Serikat bernama Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priuk. Perundingan itu terkenal dengan sebutan Perundingan Renville. Delegasi Indonesia dalam perjanjian tersebut diwakili oleh Amir Syarifuddin selaku ketua, Ali Sastro Amijoyo, Haji Agus Salim, dan Dr. J. Lemina. Dan delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo selaku ketua, Dr. P.J. Koch, Dr. Chris Sumokil, dan Mr. Van Vredenburg. Hasil perjanjian Renville menghasilkan sebuah perjanjian sebagai berikut.